This is the way you die. Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini Raul akan merangkum sebuah film action berjudul Snake Eye yang dirilis pada tahun 2021. Film ini bisa dibilang sebagai prequel atau solo dari seri Gi-Ijo yang menceritakan asal-usul karakter pahlawan Snake Eyes. Dan gimana jalan ceritanya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Berawal dari seorang ayah bernama Ayah dan putranya bernama Putra yang sedang berjalan melalui hutan dekat kabin mereka. Di dalam perjalanan, sang ayah mulai berperilaku takut karena ia sadar bahwa mereka sedang diawasi oleh seseorang. Pada malam harinya, sang ayah tiba-tiba membangunkan putranya dan menyembunyikannya di kamar mandi. Sang ayah mengatakan kalau mereka dalam bahaya dan apapun yang terjadi, Putra tak boleh keluar. Sang ayah lalu segera mempersiapkan pistolnya untuk berjaga-jaga. Namun begitu ia membuka pintu kabin, tubuhnya lebih dulu dicecer laser oleh dua orang. Dua orang itu dipimpin oleh seorang pria bernama Agustinus. Let's go in. Agus lalu memaksa sang ayah masuk ke dalam kabin dan mengeluarkan sepasang dadu, di mana jika sang ayah mendapatkan dua pasang titik, maka dialah orang yang Agus cari. Saat sang ayah melemparkan dadu, dadu itu mendapatkan dua pasang titik yang artinya sang ayah adalah orang yang Agus cari, yaitu mata ular. Melihat ayahnya hendak dibunuh, Putra pun menyerang Agus dan diminta oleh ayahnya untuk segera kabur. Setelah putranya pergi, sang ayah pun lega dan mulai pasrah saat Agus menembak kepalanya. Gak cuma itu, Agus juga membakar kabin tersebut yang membuat hati Putra sangat hancur. Dan dari sinilah Putra mulai menanamkan dendam di hatinya. "20 tahun kemudian di AS atau di masa kini, Putra mengganti namanya menjadi Snake Eye seperti ayahnya dan hidup sebagai petarung jalanan. Selama mengikuti pertarungan, Snake Eye selalu menang. Hal inilah yang membuat seorang pria asal Jepang bernama Kenta menyukai kemampuan Snake Eye. Setelah memenangkan pertarungan, Kenta mendekati Snake untuk menawarkan pekerjaan sebagai penyeludup senjata. Tentu saja Snake Eye langsung menolaknya mentah-mentah. Kenta kemudian mengungkapkan kalau ia tahu banyak tentang kematian ayahnya, di mana identitas ayah Snake Eye sampai saat ini belum teridentifikasi. Begitu pula dengan Snake yang tidak memiliki identitas. Kenta juga menawarkan akan menangkap pelaku yang membunuh ayah Snake jika Snake mau bergabung dengannya. Dikarenakan Snake sangat ingin membalaskan dendam kepada si pelaku, akhirnya Snake pun setuju bergabung dengan Kenta. Selama 4 minggu berikutnya, Snake Eye sudah bekerja di sebuah pabrik ikan di pelabuhan Los Angeles bersama seorang pemuda atau tangan kanan Kenta bernama Tommy. Pabrik ini ternyata merupakan bagian jual beli senjata milik Yakuza yang dipimpin oleh Kenta. Saat Snake sedang bekerja, Kenta menyuruh Tommy untuk mengumpulkan semua anak buah termasuk Snake. Dalam perkumpulan itu, Kenta tiba-tiba menangkap Tommy dan mengklaim bahwa dia adalah mata-mata dari klan Tommy sendiri, yaitu klan Arashikage yang merupakan musuh Yakuza. Kenta lalu memberikan pistol kepada Snake untuk mengeksekusi Tommy. Tetapi karena Snake sudah berteman dengan Tommy dan melihat kalau Tommy banyak bersikap baik, Snake Eye pun mengurungkan niatannya dan malah melawan anak buah Kenta demi menyelamatkan Tommy. Dalam pertarungan itu, Tommy dan Snake bekerja sama melawan puluhan anak buah Kenta. Setelah mengalahkan mereka, Snake Eye lalu mengajak Tommy kabur menggunakan perahu. Namun di tengah itu, Tommy melihat Kenta yang hendak kabur dan memutuskan untuk beradu pedang dengannya. Selagi Tommy berduel, Snake menyingkirkan beberapa anak buah Kenta yang mencoba membunuh Tommy.
Karena jumlah anak buah Kenta tak habis-habis, keduanya pun memilih kabur menggunakan truk. Namun saat mencoba kabur, keduanya diserang habis-habisan menggunakan pedang katana. Hingga akhirnya polisi datang yang membuat Kenta memilih untuk melarikan diri. Sedang Snake Eye jatuh pingsan karena terluka parah di bagian perutnya. Snake lalu terbangun dan mendapati dirinya di dalam pesawat yang sedang mengudara bersama Tommy. Tommy kemudian mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyelamatkan nyawanya. Tommy memberitahu Snake bahwa dirinya dan Kenta adalah sepupu. Namun Kenta haus akan kekuasaan dan berambisi mengambil alih klan Arashikage. Itulah mengapa Kenta mencoba membunuh Tommy agar klan Arashikage jatuh ke tangan Kenta. Namun untuk saat ini, klan itu masih di tangan nenek Tommy. Menyadari Snake Eye tak memiliki tempat tinggal, Tommy pun mengajak Snake ke tempat asalnya, yaitu di Tokyo. Singkat cerita, sesama penyidik Tokyo, Jepang, Tommy membawa Snake ke rumah klan Arashikage. Di sana Snake bertemu dengan adik Tommy bernama Akiko. Setelah itu, Snake diperkenalkan dengan pemimpin klan atau nenek Tommy bernama Sen. Tommy memberitahu nenek Sen kalau ia ingin menjadikan Tommy anggota baru, bahkan akan menjadikannya bagian dari klan karena Snake telah menyelamatkan nyawanya. Namun Akiko agak keberatan karena Snake orang asing dan tanpa identitas. Meskipun usulan Akiko benar, tetapi Tommy ngotot meminta neneknya untuk menjadikan Snake sebagai bagian dari klan. Nenek Sen akhirnya menerima permintaan Tommy, tetapi untuk menjadi bagian dari klan, Snake Eye harus menjalani 3 tantangan yang mustahil dilakukan oleh orang biasa. Setelah menerima tantangan itu, Tommy lalu membawa Snake ke kamar kosong yang akan menjadi tempat tidur Snake. American. Di hari berikutnya, Snake Eye mulai dilatih dasar menjadi ninja, dari memanjat pagar sampai menghindari anak panah. Setelah menyelesaikan latihan tersebut, Snake Eye kemudian mulai menjalani tantangan pertama yang memiliki 4 percobaan. Dalam tantangan itu, Snake diperkenalkan dengan 2 instruktur, yaitu Heart Master dan Blind Master, yang merupakan master buta. Saat tantangan pertama dimulai, Snake diuji oleh Heart Master yang menginstruksikan untuk mengambil atau menukar mangkuk air dari tangan Heart Master tanpa menumpahkan air dari mangkuk di tangannya sendiri. Di dalam percobaan pertama, Snake gagal karena ternyata Headmaster sangat lincah. Saat Snake mencoba lagi di percobaan kedua, Snake lagi-lagi gagal yang membuat Tommy mulai panik. Meskipun begitu, Snake tak menyerah dan mencoba percobaan ketiga yang berakhir gagal karena Snake menggunakan kekuatan serta amarah. Sebelum percobaan terakhir atau keempat dimulai, Snake teringat kata-kata ayahnya agar melepaskan semua egonya ketika menghadapi masalah. Dari situlah Snake tidak lagi menyerang Headmaster, melainkan menggunakan sopan santun dan meminta Headmaster untuk menukarkan mangkuknya. Dan ternyata taktik itu berhasil. Di malam harinya mereka merayakan keberhasilan Snake dengan menyekutang bersama. Dalam perayaan itu, Snake bertanya ke Akiko kenapa Headmaster terus-terusan mengawasinya. Akiko pun tersenyum sambil mengatakan kalau Headmaster rabun jauh. Justru Blind Master lah yang selalu mengawasi Snake meski matanya buta. Setelah perayaan, Snake Eye kemudian meminjam motor milik Tommy untuk berkeliling kota mencari Koyoi Conan. Namun bukannya mencari Koyoi Conan, Snake malah mampir ke pemandian air hangat. Di mana di sana Snake bertemu dengan Kenta. Dari sinilah terungkap kalau Snake masih bekerja sama dengan Kenta. Jadi pertarungan di pelabuhan hanyalah akal-akalan Kenta saja agar Snake mendapatkan kepercayaan Tommy. Yang mana Kenta ini ingin Snake masuk ke dalam klan dan mencuri sebuah artefak kuno milik Arashikage yang disebut sebagai permata matahari. Dan sebagai balasannya, Kenta akan memberikan lokasi Agus kepada Snake Eye. Keesokan harinya saat Snake sedang belajar bahasa Jepang secara otodidak, ia dipanggil oleh Tommy yang ingin memberi Snake sebuah hadiah pedang kehormatan, yaitu pedang Morning Light. Snake lalu iseng menanyakan tentang permata matahari kepada Tommy, yang kemudian dijawab kalau permata itu berada di kuil dan hanya bisa dibuka dengan DNA keturunan pemimpin klan yaitu Nenek Sen, Tommy, dan Akiko.
Di pagi harinya, tepatnya saat subuh, Snake diam-diam pergi ke kuil yang diduga sebagai penyimpanan permata matahari. Namun saat hendak menyusup ke sana, Snake diketahui oleh Akiko. Akiko yang mulai curiga dengan Snake lalu mengajak Snake duel pedang. Dalam duel tersebut, Akiko mendapatkan panggilan dari Tommy yang menyuruh mereka untuk datang ke ruang pengawas. Di sana Tommy menunjukkan kepada Akiko kalau Kenta terdeteksi berada di Tokyo dan sedang melakukan transaksi senjata. Dan untuk mencegahnya, Tommy pun mengajak Akiko dan Snake untuk menyergap Kenta. Di malam harinya, ketiganya lalu pergi ke bangunan padat dan menemukan tempat penyimpanan senjata Kenta. Tanpa pikir panjang, Akiko dan Tommy pun langsung melakukan serangan kepada puluhan anak buah Kenta. Selagi keduanya bertempur, Snake diam-diam masuk ke dalam untuk menemui Kenta. Namun di sana Tommy tak menemukan Kenta dan malah bertarung dengan anak buahnya. Setelah mengalahkannya, Snake menemukan box penuh senjata yang tutupnya terdapat cap logo organisasi Cobra. Sementara itu, Tommy akhirnya melihat Kenta yang berdiri di atas bangunan. Tommy pun langsung naik ke sana dan mulai berduel dengan Kenta. Di dalam pertarungan itu, Snake Eye melihat Akiko hendak membantu Tommy membunuh Kenta. Dan dikarenakan hanya Kenta yang tahu lokasi Agus, Snake pun diam-diam memotong papan lampu yang mengibatkan pertarungan mereka berhenti dan Kenta berhasil lari. Saat ketiganya kembali ke markas, Akiko dan Tommy menghubungi salah satu agen Gi-Ijo yaitu Scarlet yang pada saat itu sedang diikuti oleh anggota Cobra. Karena merasa terganggu, Scarlet pun menghajar para anggota tersebut. Setelah urusan Scarlet selesai, Akiko memberitahu Scarlet kalau Kenta bekerja sama dengan Cobra. Dan saat Scarlet melihat data Kenta, ia menyadari kalau Kenta bekerja untuk agen Cobra tingkat kabupaten bernama Anna Lewis atau The Baroness yang selama ini Scarlet cari. Di mana Baroness telah membuat teror besar dengan meledakkan gedung dan kereta api yang memakan banyak korban jiwa. Dari situlah Snake Eye baru ngeh kalau selama ini dirinya bekerja untuk teroris Cobra. Pada malam itu juga Snake Eye meminjam motor Tommy lagi untuk menemui Kenta. Tapi Akiko diam-diam mengikuti Snake karena penasaran. Menyadari Akiko mengikutinya, Snake pun mengelabui Akiko dengan nyungsep ke gang sempit. Setelah Akiko kehilangan jejak, Snake pergi menemui Kenta di sebuah gedung penuh senjata. Di sana Snake dikejutkan dengan datangnya Baroness yang mengungkapkan kalau mereka saling menguntungkan, di mana Kenta membutuhkan Cobra untuk menghancurkan Arashikage. Snake membutuhkan Kenta untuk menemukan Agus, sedangkan Cobra membutuhkan Snake untuk mendapatkan permata matahari yang memiliki kekuatan magis. Snake lalu mengungkapkan kalau ia ingin berhenti karena tak sudi bekerja untuk teroris. Namun Kenta dan Baroness menunjukkan rekaman Agus yang sudah mereka temukan. Jadi mau tak mau Snake pun harus menyelesaikan pekerjaannya jika ingin membunuh Agus. Di malam berikutnya, Snake menjalani tantangan kedua yang kini hanya dibimbing oleh Blind Master. Blind kemudian memulainya dengan melepaskan cahaya biru terang yang diikuti oleh Snake. Di mana saat Snake masuk ke cahaya itu, Snake langsung dibawa kembali ke lokasi pembunuhan ayahnya. Di situ Snake bertemu dengan penampakan ayahnya dan langsung mengungkapkan penyesalannya karena tidak dapat menyelamatkan sang ayah. Sang ayah pun memaklumi Snake karena pada saat itu Snake masih kecil. Setelah pandangan masa lalu Snake Eye berakhir, Blind Master memberitahu Snake Eye bahwa tantangan ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang apakah Snake mampu melepaskan beban yang membebani hidup Snake itu sendiri. Dari tantangan kedua inilah Snake Eye mulai dilema. Apakah ia harus berhenti bekerja untuk Kenta atau bergabung dengan klan? Namun karena rasa balas dendamnya sangat tinggi, Snake Eye pun segera menyelesaikan tugasnya dengan mencoba menyusup ke kuil permata matahari. Tapi saat Snake berhasil menyusup ke kuil itu, Snake menemukan kalau isi kuil tersebut hanyalah perlengkapan ninja saja. Ditambah lagi Akiko datang yang menyadari kalau kuil ini baru saja disusup. Akiko pun segera pergi ke kamar Snake karena ia menduga Snake lah yang menyusup ke kuil. Tapi saat menggeledah kamar Snake, Akiko mendapati kalau Snake baru saja ngising.
Karena Akiko terus curiga, Snake pun berterus terang kalau ayahnya dibunuh waktu masih kecil. Dan semenjak itulah Snake menempuh perjalanan hidup hanya untuk balas dendam kepada pelaku pembunuhan ayahnya. Mendengar hal ini, Akiko pun memahami Snake dan menyarankan Snake untuk mengosongkan hatinya saat menghadapi tantangan ketiga yang akan diadakan besok pagi. Keesokan harinya, para anggota klan kemudian membawa Snake ke gua bawah tanah yang menjadi lokasi tantangan ketiga. Snake lalu mulai turun ke gua tersebut dan menekan tombol on-off. Setelah itu, ia mulai memasang kuda-kuda untuk menghadapi tantangannya. Namun, saat di emat-emat di tantangan terakhir ini, Snake tidak melawan manusia, melainkan melawan 3 ular Anaconda purba raksasa. Ketika ketiga ular itu mengelilingi tubuh Snake, Snake mengingat kata-kata Akiko untuk mengosongkan hatinya. Awalnya, Snake berhasil mengontrol emosinya sehingga membuat ular-ular itu tenang. Namun pada satu titik, fokus Snake pecah yang membuat ular tersebut mulai menyerang Snake. Untungnya saat Snake dililit dan hendak dimakan, ia diselamatkan oleh Akiko dan ditarik ke atas. Akiko lalu mulai mengosongkan hatinya sehingga ular-ular itu berdiam diri dan pergi meninggalkan Akiko. Snake Eye kemudian dibawa ke hadapan Sen yang sangat marah karena Snake Eye gagal, yang artinya Snake tidak pantas menjadi anggota klan. Snake Eye pun mengaku kepada Sen bahwa hatinya tidak murni dan tujuan utama dalam hidupnya adalah balas dendam terhadap orang yang membunuh ayahnya. Setelah dimarahi oleh Sen, Snake mulai berkemas-kemas untuk meninggalkan klan. Sebelum pergi, Snake menemui Tommy yang terlihat kecewa dengan Snake. Saat Snake mengembalikan pedang Morning Light, Tommy menolak dan menganggap kalau pedang ini adalah hadiah. Bukannya berterima kasih, Snake malah mengeluarkan niat busuknya, di mana ia sengaja membuat semacam ikatan janji darah persaudaraan dengan Tommy sehingga Snake Eye berhasil mendapatkan DNA Tommy yang menjadi kunci memperoleh permata matahari. Snake Eye lalu berjalan meninggalkan komplek klan, tapi begitu ia keluar, Snake kembali menyusup ke dalam sambil merusak perangkat keamanan sehingga alarm komplek berbunyi. Mengetahui ada penyusup, Tommy dan Akiko pun langsung pergi ke kuil permata matahari berada. Dari situlah Snake mengambil kesempatan untuk mengamati cara Tommy membuka pintu masuk kuil dan cara membuka brankas permata. Tommy yang merasa kalau pertamaknya masih aman kemudian kembali ke komplek, tapi tidak dengan Akiko yang curiga kalau penyusup itu masih di sekitar kuil. Dan benar saja, setelah kuil kosong, Snake diam-diam masuk ke dalam dan membuka brankasnya dengan DNA Tommy. Tepat saat Snake Eye mengambil permatanya, tiba-tiba Akiko muncul dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Pertarungan itu dimenangkan oleh Snake Eye, ia langsung melarikan diri. Di keesokan harinya, Nenek Sen marah besar kepada Tommy karena orang yang ia bawa malah mencuri artefak Arashikage. Dari situlah Tommy menaruh dendam kepada Snake dan berjanji akan membunuhnya. Snake Eye kemudian menemui Kenta, Baroness, dan anak buahnya di pinggir sungai. Snake menyerahkan permata itu ke Kenta yang langsung mengujinya kepada salah satu anak buahnya, di mana permata itu mampu membakar apapun yang diinginkan oleh pemegangnya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Kenta, Baroness, dan anak buahnya kemudian pergi ke klan Arashikage untuk memulai perang. Sedang Snake Eye masuk ke dalam rumah kosong yang dalamnya sudah ada Agus. Snake Eye lalu menyerahkan dadu kepada Agus dan langsung menyadari kalau pria di hadapannya adalah putra dari seorang ayah yang ia bunuh 20 tahun yang lalu. Sebelum Snake membunuh Agus, Agus mengungkapkan fakta kalau dirinya disuruh oleh Komandan Cobra untuk membunuh ayah Snake yang merupakan Snake Eye juga. Menyadari bahwa Cobra adalah musuh sejatinya, Snake Eye pun memilih untuk membiarkan Agus pergi dan beralih untuk menghentikan Kenta. Saat Snake sedang melakukan perjalanan ke Arashikage, ia dikejar oleh Tommy dan Akiko yang mulai menyerangnya. Tapi Snake berhasil inggu dan memilih untuk menyerang anggota Cobra yang juga mengejar mereka. Sementara itu, Kenta dan rombongannya tiba di komplek Arashikage dan mulai membunuh anggota klan serta membakar komplek tersebut. Dalam serangan itu, Scarlet datang untuk mengejar Baroness, sedangkan Heartmaster berhadapan dengan puluhan anggota Cobra.
Sementara itu di jalanan, Snake Eyes sedang berhadapan dengan anggota Cobra di atas truk sampai akhirnya Akiko dan Tommy datang untuk membantu Snake Eye. Namun setelah musuh dikalahkan, Tommy mengajak Snake Eye bertarung. Dalam pertarungan itu, keduanya sama-sama hebat hingga akhirnya mereka memilih berhenti bertarung dan menggunakan salah satu mobil untuk kembali ke komplek klan. Nenek Sen yang hendak melarikan diri akhirnya bertemu dengan Kenta yang menggunakan permata itu untuk mengepung Sen. Kenta dan kelompoknya lalu menangkap Nenek Sen beserta para anggotanya termasuk Scarlet. Karena misi Kenta sudah selesai, Baroness pun meminta Kenta untuk menyerahkan permatanya. Namun entah mengapa Kenta malah mengkhianati Baroness dan akan menggunakan permata ini untuk melawan Cobra. Saat Kenta hendak membunuh Nenek Sen, tiba-tiba ia mendapatkan kabar kalau Tommy dan Snake sudah ada di sini. Begitu Kenta pergi mencari Snake Eye, Scarlet menawarkan Baroness aliansi sesaat karena musuh mereka saat ini adalah Kenta. Nenek Sen, Scarlet, dan Baroness lalu mulai mengajar para anggota Cobra sampai akhirnya mereka bertemu dengan Snake Eye dan Akiko. Sedangkan Tommy bergabung dengan Blind Master dan Heart Master untuk melawan anggota Cobra yang berada di luar. Dalam pertarungan itu, Tommy dibantu oleh Snake dan yang lainnya. Setelah menyingkirkan sebagian besar anggota Kenta, anggota klan lalu menyiapkan petasan untuk melawan Kenta. Setelah semuanya siap, mereka lalu menemui Kenta dan menembaki sisa anak buahnya. Saat Kenta tinggal sendirian, mereka mulai membuat semacam pengalihan sehingga Kenta hilang fokus dan tak sengaja membakar gerobak petasan yang langsung meledak. Tommy lalu segera mengambil permata matahari yang terlempar dari tangan Kenta. Setelah itu, ia menggunakan permata itu untuk membunuh Kenta. Tetapi Nenek Sen langsung melarangnya sehingga Kenta berhasil melarikan diri. Snake Eye lalu mengejar Kenta sampai ke gua bawah tanah. Di sana keduanya berduel pedang sampai akhirnya Snake tertusuk di bagian dadanya. Namun Snake tak kehabisan akal. Ia diam-diam mengikat kaki Kenta dengan rantai dan setelah itu menariknya ke dalam goa. Disitulah Snake Eye menekan tombol on-off sehingga salah satu ular keluar untuk menyerang Kenta. Kenta pun segera memenggal kepala ular tersebut, tetapi nggak lama kemudian salah satu ular langsung makan tubuh Kenta. Hal ini membuat Snake ikut tertarik karena tangannya masih terikat dengan kaki Kenta. Di saat itu juga Snake mulai mengosongkan hatinya dan akhirnya berhasil membuat salah satu ular menggigit rantainya. Setelah kejadian itu, Sen mengumpulkan para pahlawan dan memuji karena mereka telah menyelamatkan Arashikage. Namun Nenek Sen mencatat bahwa dirinya lah pewaris klan terakhir. Hal ini pun membuat Tommy marah besar karena semasa hidupnya Tommy sudah mengabdi sebisa mungkin untuk melindungi Arashikage. Namun si nenek tetap pada pendiriannya dan ia menilai Tommy sebagai orang yang penuh amarah. Hal ini karena Tommy memakai permata matahari untuk membunuh musuhnya. Padahal menurut tegasan.com, keturunan pewaris klan tidak boleh menggunakan permata tersebut. Tommy kemudian memilih keluar dari klan dan menyalahkan Snake Eye atas apa yang terjadi. Tidak cuma itu, ia juga berjanji akan membunuhnya di suatu hari nanti. Setelah kepergian Tommy, Snake Eye lalu mulai bergemas-gemas untuk mengejar Tommy. Tapi sebelum itu, Akiko datang dan memberi setelan ninja yang menjadi setelan ikonik Snake Eye. Di saat itu juga Scarlet datang dan memberikan Snake Eye sebuah berkas, di mana berkas itu ternyata milik ayah Snake yang merupakan anggota Gi Ijo sebagai Snake Eye. Itulah mengapa ayah Snake menghilangkan identitas Snake agar Snake aman dari incaran para musuhnya. Scarlet lalu memberitahu Snake kalau Jenderal Carlton sebagai pendiri Gi Ijo menawarkan Snake untuk menggantikan posisi ayahnya. Snake pun mengatakan kalau ia akan masuk ke Gi Ijo setelah misinya berhasil, yaitu membawa Tommy kembali ke klan. Beberapa hari kemudian Tommy berada di dalam pesawat menuju ke lokasi yang tidak diketahui. Dalam pesawat itu, Tommy menemukan bahwa salah satu pramugari adalah Baroness. Baroness lalu menawarinya kesempatan untuk bekerja dengan Cobra.
Tentu saja Tommy setuju dan menyatakan kalau sekarang dirinya namanya sebagai Storm Shadow. Dan film pun berakhir. Storm Shadow. Oke guys, itulah alur cerita film Snake Eye. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama ataupun penyampaiannya. Sekian dari Anda, sampai jumpa di video berikutnya.